Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat siang. Dalam kesempatan ini kita akan menindaklanjuti tentang pelajaran kita mengenai alat membiasakan alat terpuji, yaitu tentang sabar. Kemudian nanti kita akan lanjutkan membiasakan alat terpuji tentang qanaah. Nah, sekalian, bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar menurut Imam Ghazali, sabar dibagi menjadi 3 bagian. Sabar dibagi menjadi 3 macam, yakni ada yang pertama sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam menghindari maksiat, dan yang ketiga sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri perilaku orang sabar antara lain, yang pertama memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi orang. Tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi oleh orang lain. Yang ketiga, cirinya tidak mau menyakiti orang lain. Yang keempat, cirinya memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Dan yang kelima, ciri daripada orang sabar, yang sabar itu adalah selalu menghormati orang lain baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Nah, karena itu dalam sekolah ini kita lanjuti juga tentang bagaimana dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Nah, untuk membiasakan diri perilaku sabar antara lain, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Ya. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman. Yang keempat, yakin sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dampak positif dari perilaku sabar antara dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, cirinya dampak positifnya mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, kalau sekalian, kita beralih kepada membiasakan alat terpuji yang terakhir, yaitu tentang qanaah. Apa itu qanaah? Mari kita simak pengertian daripada qanaah. Qanaah berasal dari bahasa Arab qanaah yaqna'u qana'an, atau qana'a yaqna'u qana'an qana'atan, yang berarti suka menerima, ya, berarti suka menerima yang diberikan kepadanya atau rela. Secara istilah, qana'a berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh. Dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi tidak hanya berpangku tangan aja, tapi dibatasi, senantiasa berusaha sampai batas maksimal daripada kemampuannya. Nah, dapat diartikan pula qanaah merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap inilah maka jiwa menjadi tentram dan terjauh dari sifat serakah atau tamak, dan rela menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak berkeluh kesah, tidak mengangan-angan kesenangannya diterima orang lain. Dalil nakli daripada perintah qanaah sekarang. Nah, dalil nakli daripada perintah qanaah diambil dari surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu
was'alullah min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya, artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang kalian berikan Allah kepada sebagian kamu, lebih baik dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dari Nabi yang kedua, terdapat dalam firman Allah surat Hud ayat 6 yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu, dan dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Hud ayat 6. Kemudian dari nakli yang dasar dari hadis tentang adanya qanaah. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil qanaati wa innal qanaata malun la yanfadu. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpeganglah kalian kepada sifat qanaah, karena sesungguhnya qanaah itu harta yang tak akan habis. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dan bentuk dan contoh perilaku qanaah. Qanaah itu bukan berarti dia berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak mau meningkatkan kesejahteraan hidup. Tapi sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia kuat berusaha sekuat tenaga, ya, dia giat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dicita-citakan. Namun apabila menemui kegagalan, dia tidak pernah berputus asa dan kecewa. Bahkan, ya, dia selalu sabar, husnudzon dengan keputusan Allah. Karena dia punya keyakinan bahwa di balik semua peristiwa dalam hidup pasti ada hikmahnya. Dan beruntunglah orang yang selalu, ya, beruntunglah orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Ciri-ciri perilaku yang mencerminkan sikap qanaah adalah ada 5. Yang pertama, tidak pernah, ya, orang yang qanaah itu tidak pernah mengeluh dalam menghadapi hidupnya. Orang yang qanaah itu, ya, cirinya merasa senang dengan apa yang ia miliki. Yang ketiga, ciri orang yang qanaah tidak marah bila melihat orang lain sukses. Ya, tidak marah bila orang lain mendapatkan nikmat. Tidak marah ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki yang lebih daripada dia. Ya. Yang keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Ya. Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Yang kelima, ikut senang bila mendapatkan orang lain sukses. Kemudian diiringi lagi dengan adanya dampak positif dan perilaku pembiasaan, dampak positif dan perilaku membiasakan sikap qanaah. Anak-anakku, dapat dampak positif ini, dampak positif dari perilaku membiasakan sikap qanaah ada 5 juga. Yang pertama, dampaknya adalah jiwa dan pikiran lebih tenang. Kenapa? Karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, disukai setiap orang. Kenapa emangnya kalau setiap orang, ketika orang berperilaku qanaah? Karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu ideal daripada kehidupan orang yang ada di dunia adalah pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Salah satunya kalau pengen bahagia dunia dan akhirat, maka tanamkanlah perilaku qanaah di dalam kehidupan kamu. Yang keempat, terhindar dari sifat tamak atau rakus. Yang kelima, terhindar dari ancaman siksa yang berat.
Untuk membiasakan diri berlaku sikap qanaah, maka ada beberapa sikap yang bisa dilakukan, antara lain yang pertama, dalam urusan kita melihat orang yang di bawah kita, ya, dalam urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita. Dalam urusan dunia kita melihat orang yang ada di bawah kita. Sedangkan untuk urusan akhirat kita melihat orang yang ada di atas kita. Yang kemudian yang kedua, sikapnya sering bergaul dengan orang tuna, ya, orang tuna grahita, dan bergaul dengan orang tuna grahita, orang tuna netra, dan orang-orang miskin. Yang ketiga, membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi kalau menginginkan sesuatu, ya dia cukup membeli sesuai dengan kebutuhannya. Ya tidak pakai haji mumpung, ada kebutuhan ada apanya. Ya, kemudian dia ikut-ikutan beli semampunya, beli apa adanya yang ada daripada keinginannya itu. Membeli sesuatu sesuai dengan hanya kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya yang ada. Yang keempat, tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya. Ya, tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya agar kita tidak merasa kurang. Nah, sekalian demikian, ya, membiasakan alat terpuji tentang qanaah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.